selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Polemik band Sukatani ini dengan lirik Bayar 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 berasal dari Purbalingga Sukatani tengah menjadi sorotan publik. Lagu yang berisi kritik sosial ini diduga menjadi penyebab intimidasi oleh pihak kepolisian. Namun pemerintah justru menyatakan dukungan terhadap kebebasan berekspresi dengan catatan tidak melanggar batasan yang diatur oleh undang-undang. Lagu Bayar 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 menyentil isu-isu sensitif seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan hukum, dan harapan akan reformasi di tubuh Polri. Lirik-lirik yang tajam dan lugas ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian besar warganet menganggap lagu ini mewakili keresahan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Namun isu ini kian memanas ketika muncul kabar bahwa band Sukatani mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Dugaan intimidasi ini sontak menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk komunitas musik dan aktivitas kebebasan berekspresi. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar hak masyarakat untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Kebudayaan Fadlizon angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh kebebasan berekspresi, asalkan tetap menghormati hak individu dan tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi kita selalu mendukung ekspresi. Tentu kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya di Indonesia itu SARA menjadi salah satu batasan, juga jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan, jelas Fadlizon kepada awak media. Ia menambahkan kritik terhadap lembaga negara termasuk Polri adalah hal yang wajar dalam demokrasi asalkan dilakukan secara konstruktif dan tidak menjurus pada ujaran kebencian. Kalau semangatnya memang untuk mengkritik, saya kira tidak ada masalah, tegasnya kata Fadlizon. Di sisi lain, Mabes Polri merespon cepat isu ini dengan menyampaikan permintaan maaf melalui akun resmi Divpropam. Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa 4 personel dari Subdit 1 Polda Jateng tengah diperiksa oleh Polda Jateng dan didukung oleh Biro Paminal Divpropam Polri. Langkah ini diambil untuk menyelidiki dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Polri juga menegaskan komitmen mereka terhadap kebebasan berekspresi. Sampai saat ini, band Sukatani belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan intimidasi yang mereka alami. Namun, dukungan terus mengalir dari berbagai kalangan termasuk musisi, aktivis, hak asasi manusia, hingga masyarakat umum yang menginginkan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga di Indonesia. Polemik band Sukatani terjadi karena lagu mereka yang berjudul Bayar 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 menuai kontroversi. Berikut adalah rincian tentang peristiwa tersebut. Apa yang terjadi? Band Sukatani menarik lagu Bayar 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 dari platform musik digital setelah menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Lagu tersebut dianggap menyinggung institusi kepolisian karena liriknya yang kritis terhadap oknum polisi yang melakukan pungutan liar. Kapan terjadinya peristiwa ini? Terjadi pada Februari 2025, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2025 ketika Sukatani mengunggah video permintaan maaf melalui akun Instagram mereka. Di mana terjadinya peristiwa ini terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Purbalingga, Jawa Tengah, di mana band Sukatani berasal. Siapa yang terlibat? Yang terlibat personel band Sukatani yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Muhammad Syifa Al-Lutfi, Citra Indriati. Mereka menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa ini terjadi karena lirik lagu Bayar 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 yang dianggap menyinggung institusi kepolisian. Meskipun band Sukatani menyatakan bahwa lagu tersebut merupakan kritik terhadap oknum polisi yang melakukan pungutan liar, namun banyak pihak yang menganggapnya sebagai serangan terhadap institusi Polri. Bagaimana kejadiannya? Kejadian ini bermula dari rilisnya lagu Bayar 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 pada Juli 2023 sebagai bagian dari album Gelap Geng Kita. Lagu tersebut kemudian menjadi viral dan menuai kontroversi karena liriknya yang kritis terhadap oknum kepolisian.
Pada Februari 2025, Sukatani menyampaikan permintaan maaf dan menarik lagu tersebut dari platform musik digital. Permintaan maaf ini mendapat reaksi beragam dari publik, dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang ditekan, sementara yang lain memahaminya sebagai upaya menghindari konflik. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.